Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kiriman mesin inverter Laconi Falcon 120E 200 watt ya, yang Falcon Laconi biru. Tuh, casingnya udah tak bongkar. Ini kiriman beliau dari Pak Hardianto yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Ini sebenarnya kiriman karena garansi servis teman ya. Ini garansi servis, jadi beliau ini 1 bulan yang lalu nyervis mesin las ini dengan kerusakan yang berbeda. Kerusakannya sebelumnya tidak keluar api atau tidak bisa untuk ngelas, nyala tapi tidak bisa untuk ngelas ya, output tegangan outputnya nggak keluar atau tidak bisa ngelas, pokoknya apinya nggak ada. Sekarang kembali lagi karena masih garansi servis ya, jadi tenang aja. Kalau mungkin teman-teman mau servis mesin inverter las atau servis PCB BWM, servis PCB atau boardnya, papan PCB-nya mesin inverter las merek apapun itu tetap ada garansi servisnya yang berlaku teman. Tapi ada syaratnya juga ya. Syaratnya yaitu jangan diotak-atik dulu teman ya. Syaratnya agar garansi tetap berlaku itu jangan ada bekas solderan atau jangan pernah nyoba diperbaiki sendiri dulu. Nanti takutnya merembet. Kalau merembet nanti garansinya nggak berlaku. Jadi kalau merembet kan takutnya nanti malah rusaknya lebih fatal lah. Jadi untuk mengantisipasinya mending digaransikan aja temen ya. Ini masih garansi, saya yang tanggung jawab temen ya. Saya yang tanggung jawab. Ini nggak usah bayar servisnya, nanti servisnya gratis karena masih garansi dari Hans Elektronik ya. Masih ada segel garansinya, jadi masih berlaku. Kerusakan mesin inverter las Laconi 120 ini menjadi mati total, tapi beda sebelumnya ya. Sebelumnya kan nyala tapi api tidak ada atau api tidak keluar, tapi sekarang ini udah dipakai untuk ngelas tapi tiba-tiba mati atau matot ya, mati total. Ini udah saya jumper, saya seri pakai lampu bolam dan kita nyalakan, coba ya, kita lihat bolamnya nyala terang langsung redup, menandakan ada arus yang terpakai untuk mengisi 2 buah elko primer ini, elko 400 volt 470. Dia nyala langsung redup ya. Tapi kipas nggak nyala sama sekali, lihat kipasnya diam, dan LED indikator di PSU PWM juga nggak nyala sama sekali teman-teman. Saya curiga pada power supply-nya, ini switching power supply-nya yang nggak jalan atau nggak bisa nge-switch trafo switching sehingga tidak bisa mengeluarkan tegangan 27 volt, 12 volt dan simetris negatif 12 voltnya teman-teman. Langsung aja kita copot dulu. Hati-hati kalau mesin inverter las matot atau mati total itu masih tersimpan tegangannya sangat tinggi di elko primer ya. Ini tegangannya kalau nyetrum ya bahaya, harus dikosongkan dulu pakai aduh tanganku kena apa wih cutter. Kosongkan dulu pakai lampu bolam ya, biar enggak merusak, biar enggak nyetrum, kok enggak ngerusak, biar enggak nyetrum guys. Tak kosongkan dulu pakai lampu bolam di sini, tak bongkar dulu, hati-hati ya. Tak kosongkan dulu untuk tegangan yang masih tersimpan di elko-nya, jangan sampai nyetrum, bahaya lur yang ngasih nyetrum. Tegangannya 300 volt, jengat nih kan. Oke, udah habis, udah aman ya, kita cabut dulu, jangan lupa. Kita langsung aja kita lakukan pengecekan di sini. Oh ya, kita cek dulu kalau mati total itu, kalau tadi sempat nyala langsung redup, berarti ada arus yang dipakai untuk mengisi ya, mengisi elko, berarti tegangan sudah masuk ke elko tapi tidak bisa diteruskan ke outputnya regulator power supply-nya. Kita coba cek dulu sekali lagi ya. Sekali lagi kita lakukan pengecekan pakai multimeter, kita cek outputnya di sini apakah keluar tegangan atau enggak. Ini output dari elko primer ada resistor 2,2 ohm di sini ya, 2,2 ohm menuju ke jalur ini PSU switchingnya, switching primer power supply yang BWM-nya di sini pakai UC345 ya. Ini udah versi terbaru pakai IC, bukan yang pakai IC regulator TOP 24IN yang kaki 3 itu ya. Oke, tak coba dulu tes ya pakai multimeter.
Iki probe multimeterku ya coplok ini iki malah tugel gara-gara servis sebelumnya. Saya nek nyervis iki. Sing multimeter tugel lah, sing iki lah. Enek wae pokoknya. Kita pasang kembali, terus kita coba cek ya. Sebentar, ini bulamnya tak kembalikan dulu di sini. Inputnya ya, agar bisa nyala. Tuh. Oke, kita colokkan lagi, kita tancapkan lagi, kita cek tegangannya berapa. Tegangannya ada 280 volt, terus naik ke 290 ya, 285 atau 286 volt. Ini agak ngedrop karena di seri pakai lampu bulam. Lampu bulam itu resistansinya atau hambatan di lampu bulam ini 40 ohm. Bulam 100 watt itu biasanya resistansi dari bulamnya itu 40 ohm ya. Tegangan masuk ya, berarti tegangan masuk ke soket yang menuju PSU PWM, tapi enggak bisa menghidupkan power supply-nya. Ini langsung kita lepas PSU-nya, langsung kita oprek ya. Oke lur, kita tunggu sampai tegangannya habis dulu ya. Oke, ini PSU PWM-nya sudah jadi ya. Jadi ini banyak yang rusak ternyata karena mesin lasnya lembab ya, terutama di bagian PWM osilator untuk power supply regulatornya. Ini IC udah tak ganti, baru UC345 original dengan tambahan soket ya, wajib tambahan soket biar IC lebih awet. Dan di sini untuk jalurnya baik yang putus udah tak sambung lagi. Untuk penjelasannya mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan skematik atau jalur-jalur yang ada di osilator PWM PSU regulator PWM Lakoni. Osilator PSU switching mesin inverter las Lakoni gitu ya. Ini untuk bagian bawah ini yang sebelumnya udah saya servis dulu, udah saya jelaskan, yang nggak usah saya jelaskan lagi, ada panjang lebar nanti. Dan optocoupler udah tak ganti ini terus. Tadi optocouplernya agak mencurigakan, saya ganti sekalian biar nggak rusak lagi ya. Tadi juga ada jalur short gara-gara ini saya jabut kapasitornya. Miller ya, 103 1 kV, 10 nanofarad 1 kilovolt. Ini short, saya lepas saja, nggak usah pakai kapasitor. Marai garai mumet ya. Lah ketemu-temu ternyata kapasitor short ya tadi. Jadi tadi kapasitor ini itu di jalur resistor ini ya. Nih, di jalur resistor dari tegangan positif 320 volt atau 308 volt menuju ini resistor step down ya. Resistor step down untuk tegangan 12 volt atau 8 volt di VCC UC345 atau UC343. Jadi resistor step down itu untuk resistor startup ya. Resistor startup untuk pertama kali dia nyala menggunakan tegangan dari resistor step down itu ada dua, itu 100 kilo, ini juga 100 kilo di seri. Jadi dia untuk start pertama kali menggunakan 8 volt. Terus ketika power supply sudah nyala, si MOSFET sudah terpasang, tegangan dari sekundernya sini ya, ini ada di primer ada dua, ini primer, ini sekunder untuk auxiliary ya, untuk tegangan pengganti dari resistor step down tadi, resistor startup tadi, untuk menggantikan menjadi 12 volt. Jadi ketika sudah ada MOSFET di sini, tegangan yang awalnya di kaki dioda ini ya, ini katoda dioda, jadi outputnya sekunder tadi atau auxiliary tadi masuk ke dioda UF407, disearahkan untuk menggantikan tegangan 8 volt yang dari resistor tadi, digantikan dari dioda outputnya dari sekunder trafo tadi menjadi 12 volt atau 15 volt. Itu menuju ke kaki nomor 7 UC345 untuk pin VCC nya. Kita akan cek ya, ini udah berhasil nyala. Kita akan coba cek dulu, kita sambung dulu groundnya, ground SGND atau ground primer ya. Kita akan coba nyalakan, ini sudah jadi, tinggal nanti pasang ke mesin lasnya.
kita nyalakan. Oke, power sudah nyala hijau. Nah, sudah jadi ya. Kita cek untuk tegangan VCC nya di kaki dioda 13,1 volt. Minimal di sini 10 volt ya, atau 11 volt. Ini di kaki resistornya lur. Ini kaki resistornya. Ketika sudah digantikan oleh tegangan dari dioda tadi juga ikut naik ya. Nih 13. Ini keduanya ini diparalel ya, antara kaki katoda dioda outputnya dioda tadi dengan kaki resistor step down tadi diparalel, sehingga ketika sudah start on yang tadinya 8 volt digantikan langsung oleh 13 volt atau 12 volt ini dari dioda. Jadi yang masuk ke IC itu sudah naik ya, sehingga PWM nya bekerja. Tapi kalau diodanya itu saya lepas, tegangannya cuma 8 volt, si IC nya itu kerjanya setengah, atau PWM nya belum berjalan atau masih standby temennya. Jadi begitu. Untuk outputnya kita sekarang cek ya. Outputnya 26-27 volt. 27 volt aman. 12 voltnya di kaki nomor 15 KA3525. Oke. Negatif 12 volt untuk simetris PCB kontrol arus. Negatif 12 volt ada ya. Dan ini sekarang kita cek untuk bagian driver PWM nya, MOSFET driver di kaki tengah, kaki drainnya. Ini tegangannya segini, 15 volt normal, channel B. Oke, sekarang kita nyalakan untuk osiloskopnya. Kita coba cek ya untuk gelombang PWM nya seperti apa. Oke, saya nyalakan dulu osiloskopnya sambil saya persiapkan dulu probe osiloskopnya yang nanti ditempelkan ke kaki tengah atau kaki drainnya MOSFET IRF sebagai driver PWM. Oke. Aduh, nyangkut bareng nyapo ini. Ini tadi cukup ribet ya nyarpisnya karena banyak komponennya rusak ternyata. Oke, sudah on. Oke, itu DTM nya sudah bagus ya, 100 pas itu malah 100,4 kHz ya. Duty cycle-nya 56,8% dan Vmin nya atau VRMS nya 14,2 volt. Stabil ya. Kita coba perkecil. Oke, sudah bagus, nggak ada masalah. Tinggal dinyalakan lama terus nanti dipasang ke sini, kita tes untuk ngelas ya. Mantap. Oke, sudah terpasang di modul utama, nyala ya. PWM sudah stabil. Itu saya pasang cuma satu probe aja. Kita cek outputnya. Tadi udah saya tes untuk ngelas ya. Outputnya 53 volt. Teman siap kirim ulang ke beliau yang ada di Pekalongan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.